tasbih nggih monggo. Ya, bukan takbiran. Aliran. Ya. Talbiyah sudah tidak. Talbiyah itu sebelum tanggal 10 ya. Jadi selama dengan belum lempar jumroh, bacaannya itu ya talbiyah toh itu sambil ngeri. Setelah lempar jumroh Aqobah itu sudah ganti takbiran tanggal 10, 11 sampai tanggal 13. Itu kan tanggal-tanggal tarwiyah. Tasrek ya. Itu. Kemudian yang kedua catatan saya tadi untuk berdoa di Safa Marwah itu membaca doanya setelah jenengan menghadap ke Ka'bah kan melaku kan munggahan Safa wis maca bukan setelah jenengan menghadap ke Ka'bah baru maca. Berdoanya enggak usah kupu-kupu santai mawon. Termasuk tawaf. Nih sering yang terjadi adalah jenengan akan nanti di sana itu pasti akan dijumpai nafsu untuk segera menyelesaikan tawaf. Percaya atau enggak silakan dibuktikan nanti. Kepengin cepet tawafenan, mari termasuk sa'i. Santai aja dinikmati, ya dinikmati santai aja. Bisa yo bisa. Aku bisa ngomong soalnya tahu ngelakoni gitu ya. Nafsunya muncul, saya juga kemarin saya tahu nafsu cepet-cepetan, cepet santai aja. Gak perlu kan ya, ketemunya selesainya ya tetap 7 kali, okay? Santai aja dinikmati. Bacaannya yang wajib yang ada bacaan khusus selama tawaf itu adalah antara rukun yang nanti sampai aja aswad. Yang lainnya bebas, mau doa nggih monggo, mau tasbih nggih monggo. Jadi sampai doa ya Allah, balik utang saya ya Allah berikanlah kejembaran rezeki untuk keluarga monggo. Tapi aja diucapno Bu, krungu tanggane Bu. Tapi lebih baik ya tasbih. Jadi kalau doa-doa masalah selama putaran ojo diucapno get-get menirung Bu, kasihan ya. Ini beberapa catatan yang perlu diperhatikan. Ini khusus untuk Karu-Karom tanggal lempar jumrah Aqobah tanggal 10 ya. Pastikan jamaah sudah dalam keadaan fit dulu. Kan habis dari Musdalifah ke Mina kan rada pegel awak. Rada pegel, jadi pastikan dulu fit, wis ilang pegele, fresh, baru monggo diajak lempar jumrah Aqobah. Termasuk juga tanggal setelah pulang dari Mina ke hotel Mekah, jangan buru-buru tawaf ifadah. Istirahat paling 2-3 hari. Kenapa? Mulino tenaga, awak remek kan dino tanggal 8, 9, 10, 11, 12, 13. Mandi gurung iso enggak iso temenan mandine kan paling mandi keling mandine mantep kan cek selesai. Jadi enggak bisa nikmat gitu. Jadi pastikan fresh dulu. Kenapa tanggal agak lama? 1, bis sholawat itu baru beroperasi tanggal 16 Dzulhijjah. Itu pun beroperasinya baru setengah porsi. Jadi kalau sehari itu ada 200 bis yang beroperasi, maka tanggal 16 itu baru 100. Sehingga dipastikan kalau jangan memaksakan itu ya uyul-uyulan. Jadi santai aja, nggak diburu-buru. Kecuali kalau jangan gelombang 1 awal, kloter 1 tanggal 15 itu harus kembali ke tanah air. Maka tanggal 14 itu harus tawaf ifadah. Sak tawaf ada itu yang kloter 1. Insya Allah kita bukan kloter 1 ya. Oleh Karu dan Karomnya. Maka nanti diharapkan mungkin kalau Bapak minta kumpul khusus Karu-Karom, saya siap untuk menyiapkan menjadi alternatif seandainya kredit berpisah itu kan itu pasti nggak mungkin tawaf itu bercampur terus satu dua saja nggak mungkin. Maka perlu kita mandirikan gitu, siap di semua harus bisa. Jangan sampai pengen cepet tadi saya selesai suka rampung kesusuan, nggak boleh, harus selesaikan sampai 7. Maka nanti kalau kita konsultasi dulu dengan teman-teman di Jawa Nur apakah Karu-Karom perlu dikumpulkan sebelum Ahad besok.
dan akad besok harus bersih semuanya, nggak ada celana dalam. Karu harus mengecek melalui penjilitan bokong. Sudah paham? Oke? Maka karu kalau anak buahnya masih ada yang pakai, saya kena. Jadi karu harus mengecek anak buahnya atau regunya supaya tidak ada lagi yang memakai celana dalam. Bapak-bapak maksudnya. Tapi ibu normal. Oke. Nah, makanya, iya Pak, apa Pak? Tadi memang wajar kalau memang masih ada satu dua hal yang tidak sama gitu ya. Jadi memang kadang pemahaman beberapa orang itu kadang berbeda. Tadi saya lihat yang pada saat mau berangkat untuk tawaf ifadah itu ada yang berihlal labbaika hajjan lagi. Perlu diketahui rangkaian haji Bapak Ibu sekalian itu berakhir setelah tawaf ifadah. Jadi ihlal haji itu dimulai tanggal 8 Dzulhijjah itu satu rangkaian sampai nanti berakhirnya itu setelah penjenengan tawaf ifadah. Jadi kalau berangkat dari hotel setelah dari Mina, setelah lempar jumroh yang terakhir itu tanggal 13, jenengan kan dipulangkan ke hotel. Kemudian setelah itu istirahat. Begitu malam setelah maghrib itu harinya udah berganti, tanggalnya udah tanggal 14 Dzulhijjah. Jenengan nanti sama Pak Amirul Haji ini kapan kita bisa melaksanakan tawaf ifadah. Perlu diketahui, insya Allah kalau nanti aja malam sepi, tawaf ifadah itu tidak ada sepinya. Karena pada saat itu sama semua kepingin segera menyelesaikan hajinya. Nah, kembali lagi pada saat jenengan berangkat dari hotel Mekah tadi menuju ke Masjidil Haram, tidak perlu lagi ihlal labbaika hajjan kemudian ihlal bersyarat, itu nggak perlu lagi karena ihlalnya sudah dari awal tadi tanggal 8 Dzulhijjah sampai nanti jenengan sa'i di ifadah itu. Paham ya? Jadi nggak perlu termasuk Allahumma maghfir haitsu abbastani, karena itu sudah dalam satu rangkaian tadi dan tanggal 8 Dzulhijjah sampai tawaf ifadah itu ya. Itu siapa lagi tadi? Nah, kira-kira begitu. Jadi supaya nanti juga benar ya. Jadi itu evaluasinya. Tadi juga mungkin perlu diingatkan yang setelah selesai apa itu tawaf, pada saat sholat 2 rakaat di belakang makom Ibrahim jangan lupa apa itu ya, ikhramnya bagi yang bapak-bapak ditutupkan lagi, saling mengingatkan. Itibah ya. Jadi seperti itu. Nah, ke depan harapan saya sudah nanti karu dan karom sudah mandiri ya. Jadi nggak apa itu, nggak ada kesalahan lagi. Terus tadi ada pertanyaan untuk hadiu Bapak Ibu sekalian, kalau memungkinkan kita melihat, kalau tidak itu kita sudah yakin percaya. Biasanya memang ada perantara kita di Mekah, tapi situasi dan kondisi tiap tahun berbeda-beda. Kemungkinan bisa melihat itu tanggalnya tanggal 11 atau tanggal 12. Kalau tanggal 10 jenengan habis lempar Aqobah itu balik ke kemah lagi, jenengan sudah payah. Karena mulai tanggal 8 Dzulhijjah sampai tanggal 10 jenengan pakai ihram terus. Itu. Dan kalau sudah balik ke tenda Mina tanggal 10 itu jenengan biasanya terus tahallul di situ, gundul dan lain-lain. Baru besoknya pakai baju biasa. Nah, tanggal 11 itu ada kemungkinan kita bisa melihat kalau memang nanti perantara kita di sana itu diperbolehkan
dibolehkan, tapi hanya untuk wakil rombongan atau salah satu saja. Karena harus jenengan keluar dari Mina ke Mekah itu jalan kaki, nggak ada gojek gitu. Jadi jalan kaki itu dari tenda yang paling dekat ini ke tempat pemotongan keluar dari Jamarot itu masuk Aziziyah itu kurang lebih 4,5 kilo lah, kurang lebih jalan kaki. Kadang baliknya itu bisa kesasar. Saya sama Ustaz Zubir pernah kesasar karena tendanya sama, tapi kadang jalan keluar dan jalan masuk itu beda. Jadi kita nggak perlu paksakan diri. Yang kedua, kadang perantara di musim haji yang sekarang itu pemerintah Saudi lebih ketat. Mukimin yang sudah lama berdomisili di sana tidak punya kartu musuk, tidak punya kartu, itu pada dioperasi suruh keluar semua ke Jeddah. Jadi kemungkinan itu kecil. Kedua, tadi yang masalah tawaf ifadah juga begitu. Nanti ada bis sholawat itu nggak mungkin penjenengan itu diangkut semua. Di depan hotel itu ada bisnya yang muter-muter ini. Kadang isinya 8, kadang isinya bisa 5, kadang 10. Makanya nanti tawaf ifadah kemungkinan nggak mungkin bisa perombongan, tidak bisa. Makanya nanti harapannya setiap regu itu paham nanti tawaf ifadah seperti apa. Jadi itu yang penting pamitan. Saya duluan, karena bisnya itu nggak mungkin ngangkut seperti charter itu enggak. Bis sholawat itu muter begini. Gitu. Saya rasa itu Bapak Ibu sekalian dari evaluasinya. Alhamdulillah secara umum sudah bagus. Nah, tinggal nanti pada saat praktek terakhir nanti kita sempurnakan lagi. Kita nanti akan panggil TV-mu lagi untuk meliput jenengan semua. Itu ya. Jadi itu inginnya Jabal Nur itu betul-betul jenengan merasakan itu. Kemudian saya sedikit memberikan evaluasi dari sisi kekompakan. Mungkin di awal-awal kompak gitu ya, tapi begitu setelah selesai lempar jumroh tawaf ifadah sudah mulai baterainya itu lemah gitu. Dan lemes semua ya. Ini belum yang sesungguhnya ini. Udah kayaknya semimpin itu sudah baterainya udah turun gitu ya. Terus yang dipenden dulu itu katut enggak itu kan. Jadi kekompakannya perlu di anu lagi ya. Penguasaan materi sebenarnya sudah mayoritas sudah sudah menguasai. Cuman masih belum mau untuk membaca keras-keras atau apa, masih malu-malu komat meramit gitu. Ada juga yang takut salah gitu. Tapi nggak apa-apa. Ini kan latihan gitu ya. Kemudian saya mengamati nanti pada saat penjenengan lempar jumroh yang terakhir yaitu tanggal 13 Zulhijjah itu masih lempar jumroh terakhir itu Bapak Ibu masih balik lagi ke tenda gitu, tenda Mina untuk kembali mengambil barang yang ditinggal di tenda, kemudian naik bis untuk menuju ke Mekah. Betul. Jadi tadi itu ada yang begitu mau lempar itu pengennya langsung balik ke Mekah, tapi kita ingin perjalanan kita hampir mirip lah. Bahwa setelah lempar jumroh terakhir nafar sani itu kita masih balik ke tenda jalan kaki kurang lebih ya 3,5 kilo lah minimal gitu ya. Kita belum tahu nanti maktab kita di mana. Mudah-mudahan nggak terlalu jauh dari tempat jumroh. Masih balik ke tenda. Saya ini ke Arafah kan gitu ya. Karena itu banyak ya di situ ya. Untuk banyak istighfar saja. Nyampe di Arafah, nggak usah mikir saya ditempatkan di mana. Nggak usah terlalu banyak dipikirkan saya nanti dapat makanan apa. Kan gitu ya. Karena apa? Itu sudah ada yang mikirkan. Paham ya? Soalnya orang itu, kok ya Arafah ya apa, Pak? Gak usah itu.
Karena ini adalah rukun yang harus kita jalani. Maka ketika di Arafah, apa yang dengan lakukan? Saya mengerti, saya itu di Arafah. Disuruh untuk apa? Untuk tahadur di situ. Untuk apa? Untuk senantiasa mendekatkan diri saya di hadapan Allah. Kan gitu. Makanya di Arafah itu jangan sampai lengah sedikit pun. Terus istighfar, terus minta pada Allah. Ini yang satu, ya Allah, ampunilah dosaku. Itu doa aja sudah. Jadi panas biasa sudah. Di Arafah nanti insya Allah panas ya. Jadi gak usah mikir panas itu terang derajat, gak usah dipikir. Wong kayak paham ya? Jadi begitu kemarin saya itu di Arafah, saya katakan jamaah ini ujian kita. Soalnya kemarin itu Jawa datang, mohon maaf, di nomor ketiga sudah ada yang mendahului. Begitu masuk tenda, kami nomor 3 sudah ada yang menempati. Mohon maaf Pak, saya gitu ya. Sudah ada yang menempati. Terus gimana? Tenang aja, duduk seadanya sudah. Karena jalan di sini nggak lama. Cuma paling lama 3 jam, tadi itu ya. Sudah dinikmati aja. Terus ngomong, ngeluh, gak usah sudah. Oh panas kayak ini belajar nulis. Loh betul loh. Soalnya itu menentukan loh. Di Arafah itu menentukan haji sampai mabrur atau tidak loh. Gak ada ya, Arafah itu gak bener. Sampai ada tukaran loh, betul itu tukaran. Gara-gara mohon maaf makanan. Situnya dikasih agak lebih, situnya dikasih kurang gitu loh. Padahal bodoh-bodoh dikasih. Itu sampai tukaran Pak. Di Arafah itu, di tenda itu. Masya Allah, saya pikir itu. Jadi tolong di Arafah nanti apa yang dengan lakukan? Sudah istighfar terus saja. Di situ doa mendekatkan diri pada Allah. Ya, ada nanti sholat zuhur sama asar digandeng jadi satu kan? Dijamak kosor kan? Ya, itu manfaatkan betul untuk minta pada Allah. Karena Allah mengatakan wasta'inu bisobri. Disitulah letaknya kita minta pada Allah. Wis jauh sembarang. Untuk 5 miliar boleh. Untuk apa? Utangnya terbayar boleh gitu ya. Pokoknya di situ menentukan sekali di Arafah. Sing sorok. Karena itu saya mohon kerjasamanya, ojo sampai ada masalah. Masalah itu gini, yang paling banyak masalah. Sing merasa kuat di sini Pak. Akibatnya apa? Kedeteran kono wis mari kene guru, mari kene wis teko kene guru. Sing soro, mohon maaf, Pak Haji Tamami dan ketua rombongan maupun ketua. Soalnya apa? Ngolekan nih Pak. Dan mohon maaf ini gak medeni ya. Kemarin itu di jalan-jalan ketika saya jalan dari Mina ke Jamarat itu orang mati itu bergelimpangan. Mohon maaf, gak usah tiba-tiba sih. Soalnya apa? Ya itu tadi tidak ada kebersamaan. Melaku dewe, gak kuat lungguh, gak kuat mati. Sapa yang nulung? Gak ono. Nah, nanti kalau kemarin saya bagi katakanlah 2 rombongan. 2 rombongan itu silakan, ini di tangan ini. Kamu mesti harus sama dengan rombongan kita. Pokoknya ini tanggung jawab dengan rombongannya ini tanggung jawab dengan rombongan. Kita berangkat bersama, pulang bersama. Itu yang saya ingin menghendaki. Bisa, asalkan ada kebersamaan dengan prinsip. Halo, prinsipnya ini penting. Jangan ojo seneng dinteni nek iso wae ngenteni. Wis, prinsip itu. Sing penting aku ngenteni. Ojo sampai aku ombak sekali karena bisa melihat itu gugu itu. Ya itu inisiatif yang luar biasa. Nanti monggo pada waktu lomba juga pada waktu mau berangkat juga pakai tanda-tanda khusus biar gak hilang gitu. Itu. Nggih, dapat hadiah doa dari Pak Ahli. Yang selanjutnya insya Allah ini yang belum paspor banyak ada 8 nggih. Tolong segera ini. Kalau yang pengen segera kilat nanti ketemu Jabal Nur, ketemu saya nggih. Segera supaya segera jadi. Ada jujur ada nilai tambahan memang. Dan yang pengen kilat ya. Batasnya kalau tanggal 27 lewat ini saya nggak bisa menanggung ini. Saya dioprak-oprak terus oleh Kemenhaju sudah 21 dituntut tanggal 27 ini nggak ada kompromi.
Dan kita sudah menyerahkan nama-nama tersebut, cuma belum manifest belum fake karena masih ada perubahan lagi susunannya. Kumpulkan khusus dan nanti akan kita perbantukan apakah ini diperbantukan kepada jamaah sama jamaah dengan ada kopinya ya, pakai kopi sing dorong di kopi dorong pakai kopi. Yang kedua, apakah total dengan pihak sana, pihak pendorong di sana, atau mau keluarganya sendiri. Ya ini 3 pilihan ya. Kalau keluarga sendiri, istrinya suaminya ya monggo. Kalau mau tidak buat orang sana ya bisa bayar juga. Atau dengan teman-teman kita sendiri tapi dengan bisaroh yang sama ya. Nanti dikumpulkan kepada bendahara baru dikasihkan. Aku enggak apa-apa. Aku lillahi ta'ala aja monggo ya. Jadi ini supaya yang mendorong tidak bersulo, yang apa? Yang didorong juga ikhlas. Aku ikhlas. Gampangannya yang ngekek kopi sampean ikhlas ya, gitu. Insya Allah nanti sudah Ramadan akan kita bicarakan detailnya. Dorong tawaf ifadah itu kalau bayar berapa di sana. Nah, nanti kita perhitungkan. Nah, nanti teman-teman kita sanggup gak gitu. Kalau enggak kita bayarkan. Yang saya khawatirkan kalau dibayarkan orang sana, sebab orang luar dan dalam itu beda. Masuk didorong dari luar, diserahkan orang dalam. Ini sudah beda lagi. Nanti ibadahnya kualitasnya nggak sama dengan Jabal Nur gitu maksud saya. Nanti dia yang penting dorong cepat-cepat dan rampung itu pesanan meneh itu loh. Jadi nggak diingatkan. Yang kedua, kita yang mendorong, kemudian yang nunggu itu rawat juga kalau nggak ketemu. Sama ibu ini pas bapak itu dorong, nah sampai kali ibu pas pipis kalau nggak ketemu biasa hilang gitu loh. Bapak-bapak mau ganti baju boleh? Mau sukses. Jabal Nur mabrur. Hari ini baru capek tapi seru. Mabrur. KPIHU Jabal Nur mendoakan semoga ibadah haji 2026 berjalan lancar dan menjadi haji yang mabrur. Amin ya robbal alamin. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, haji mabrur adalah jika sepulang haji menjadi orang yang zuhud dengan dunia dan merindukan akhirat. Al-Qurtubi rahimahullah menyimpulkan, haji mabrur adalah haji yang tidak dikotori oleh maksiat saat melaksanakan manasik dan tidak lagi gemar bermaksiat sepulang haji.